Yo, selamat pagi teman-teman ya. Jadi aku buat videonya di pagi hari. Oke, jadi ini adalah gambaran untuk masalah channel terkait ya teman-teman ya. Jadi aku mau bilang bahwa channelku yang satunya ini itu udah mengajukan kembali ya untuk masalah monetisasi. Jadi kemarin aku cek bahwa padahal ini channelnya nggak bermasalah loh teman-teman ya. Jadi kenanya channel terkait. Jadi salah satu channel itu bermasalah ya. Padahal tidak kena tiga pelanggaran teman-teman ya. Tri apalah istilahnya itu, pokoknya tidak kena pelanggaran lah, pelanggaran dalam artian tiga kali pelanggaran seperti itu ya, tidak kena teman-teman ya. Tapi kalau kena tiga kali pelanggaran itu biasanya akan di take down, jadi channelnya akan hilang seperti itu. Nah ini tiba-tiba aja langsung kena dismonetisasi satu channel Upoi 87, setelah itu yang lainnya kena imbas. Jadi di saat itu emang benar-benar dalam artian semuanya jadi satu AdSense dan juga saling mengunggulkan ya. Jadi, wih pas banget ya saling mengunggulkan semua, jadi agak terkait seperti itu. Nah, jadi gini loh teman-teman, gimana ya? Ya emang semuanya kena sih ya, semuanya kena tapi nggak berbarengan seperti itu. Semuanya kena tapi nggak berbarengan dan sekarang mengajukan ulang kembali. Nah kedepannya ini aku harus benar-benar dalam artian masalah editing itu harus benar-benar mengikuti aturan dari pihak YouTube menggunakan yang namanya Verius ya. Jadi Verius itu kita cuma meminjam sedikit aja videonya mereka dan setelah itu kita memberikan reaksi, aksi dan cerita atau narasinya. Jangan sampai kita reaksi tapi kita bengong gitu kan. Bengong dan ya pokoknya reaksi tapi kita eh, maksud dalam artian terlalu banyak video aslinya daripada kita seperti itu. Nah, pada intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi saranku pribadi kalau kalian reactionnya tidak terlalu banyak seperti itu ya, dalam artian menunggu videonya dulu baru reaction, apalagi misalnya kaku, saranku aja mending narasi aja dari awal sampai akhir, jadi ceritakan videonya apa yang terjadi, itu lebih bagus menurutku pribadi ya, jadi retensinya dapat. Nah jadi kedepannya itu aku harus benar-benar hati-hati teman-teman. Jadi kedepannya ini aku pengen ya memiliki yang namanya AdSense lebih daripada satu. Jadi ini kan channelnya ada sekitaran Upaya Asli Bali, Upaya Asli Bali 2, Upaya 87, Upaya Gaming. Ya, jadi ada 4 yang aku handle ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Jadi OTW 6 channel. Satu channelnya punya istriku, 5 channel punya aku ya. Jadi 1, 2, 3, tapi aku fokuskan 3 aja. Jadi kemungkinan akan dipisah teman-teman ya AdSense-nya ya. Jadi AdSense yang aman itu maksudnya channel yang aman Upoi Asli Bali, Upoi Asli Bali 2 dan juga Upoi Gaming. Sedangkan Upoi 87 kemungkinan akan dipisah. Soalnya itu adalah reaction ya. Kemungkinan akan dipisah, nanti aku akan pelajari ya. Jadi Upoi 87 sama Resti NY itu akan dipisah sama Upoi Daily Trader. Kemungkinan besar akan dipisah. Jadi akan dijadikan 2 AdSense ya. Setidaknya satu yang bermasalah, tidak semuanya kena imbas ya. Jadi yang berpenghasilan tinggi yang khusus untuk aman-aman aja seperti itu ya. Jadi berpenghasilan tinggi akan dijadikan satu, berpenghasilan biasa-biasa aja akan dijadikan satu dan agak sedikit berisiko. Jadi kedepannya itu yang aku akan lakukan, menunggu semuanya dulu dimonetisasi semua. Setelah itu aku akan pisahkan Upoi 87, AdSense-nya dipisahkan ya. Ya cuma Upoi 87 aja yang aku pisahkan, soalnya itu yang bermasalah, yang lainnya tidak bermasalah. Yang lainnya itu asli, konten asli semua ya. So, jadi itu saja untuk video kali ini teman-teman ya. Jadi aku mau bilang bahwa aku lagi melakukan pengajuan tanggal 17 Maret ya. Jadi besok adalah hari pengerupukan, ada ogoh-ogoh teman-teman ya. Jadi aku harus benar-benar banyak ngupload dan hari ini juga udah banyak banget aku ngupload ya. Dimana video shotnya ini aku nguploadnya 10 hari ini teman-teman ya. 10 teman-teman ya. Banyak banget kalau kalian perhatikan di sini ya. Nah, jadi saranku pribadi ya, ini ya 10 ya. Jadi udah dijadwalkan. Jadi saranku pribadi buat kalian yang melakukan pengajuan ya, pengajuan kembali ya. Pengajuan kembali, aku sarankan cek dulu kalian anunya, apa namanya videonya, apakah ada hak cipta. Kalau tidak ada hak cipta, kalian boleh mengajukan pengajuan ya. Dan setelah itu jangan pernah menghapus videonya selama peninjauan ya. Jadi selama peninjauan jangan pernah dihapus. Jadi sebelum melakukan pengajuan teman-teman ya, hak cipta dicek terlebih dahulu, usahakan tidak ada, dan juga kalau dolar kuning kan nggak kelihatan ya. Jadi hak cipta ya, hak cipta kalau cek semuanya video short, video panjang dan juga live-nya ya. Jadi kalian cek, usahakan tidak ada teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi kalian cek, oh sorry di sini hak cipta. Nah, kan tidak ada. Setelah itu videonya gimana? Cek teman-teman ya. Jadi sebelum mengajukan pengajuan ini yang aku sarankan ya. Jadi cek apakah ada hak cipta atau gimana. Tidak ada ya. Kalau postingan sih enggak kayaknya kalau nggak salah ya. Oh kan nggak ada. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Dicek, usahakan semuanya. Kalau tidak ada hak cipta, itu artinya kalian boleh mengajukan pengajuan ulang. Tapi kalau ada hak cipta, hapus dulu hak ciptanya, baru boleh mengajukan pengajuan ulang ya. Selama proses pengajuan ulang ini, usahakan kalian jangan pernah menghapus video kalian, karena itu bisa menyebabkan kegagalan ya. Diundur lagi, mungkin lagi sebulan, lagi 3 bulan seperti itu. Jangan pernah menghapus video selama peninjauan. Jadi biarkan saja ya. Oke, itu saja untuk video kali ini teman-teman. See you next video. Bye bye.